Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, di tengah dunia yang berubah dengan cepat, Indonesia sedang mencari jalannya sendiri. Jalan yang tidak meninggalkan rakyat kecil, jalan yang menjaga persatuan, dan jalan yang percaya bahwa keadilan sosial bukan hanya mimpi. Dari Gedung Parlemen Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu pesan besar, bahwa pembangunan bangsa harus kembali kepada nilai dasar Republik ini, yakni Pancasila. Di tengah tekanan ekonomi global, persaingan antar negara yang semakin keras, serta ancaman ketimpangan sosial yang terus membesar, Indonesia memilih jalannya sendiri. Bukan kapitalisme murni, bukan sosialisme ekstrim, tetapi jalan tengah yang berakar dari nilai bangsa sendiri. Di hadapan sidang paripurna DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah besar pemerintahannya, bahwa pembangunan Indonesia akan berdiri di atas fondasi ekonomi Pancasila. Dalam pidato yang menjadi sorotan nasional itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak boleh menyerahkan nasib rakyat sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ekonomi harus memiliki nilai, harus memiliki moral, dan harus berpihak kepada rakyat. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, karena pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang sosial. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir menjaga keseimbangan. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti satu persoalan mendasar. Tidak ada negara maju dengan birokrasi yang lemah. Tidak ada negara kuat tanpa pelayanan publik yang baik. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mulai mendorong reformasi besar-besaran dalam tata kelola negara. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya memperkuat institusi hukum yang yudikatif. Salah satu langkah yang menjadi perhatian publik adalah kenaikan penghasilan hakim. Menurut Presiden Prabowo Subianto, hakim harus dihormati dan dijaga integritasnya. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Di depan parlemen, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pesan keras bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi korupsi. Karena korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing. Sebuah sinyal bahwa reformasi birokrasi akan menjadi salah satu agenda utama pemerintahannya. Dalam konsep ekonomi Pancasila,
rakyat kecil tidak boleh ditinggalkan. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Program yang kini berkembang cepat di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi pusat distribusi pangan, logistik, hingga penguatan usaha masyarakat desa. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan kedaulatan ekonomi tidak mungkin tercapai jika Indonesia terus bergantung pada impor energi. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mulai mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Targetnya jelas, mengurangi ketergantungan impor BBM, menghemat devisa negara, dan memperkuat kemandirian nasional. Dan pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama, tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Rev Fauluko, mewakili segenap kru bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, dan sampai jumpa.